keamanan dan ketertiban di dalam karena masuknya barang terlarang dari pengunjung. Ini untuk eh, tabel diagram fishbone, yaitu men keterbatasan jumlah petugas pengaman di pintu utama. Petugas penggeledahan pengunjung bukan dari regu pengamanan, jadi petugas penggeledahan itu dari staf kantor. Dan metodenya, belum adanya metode yang efektif untuk pemeriksaan alas kaki. Mesin belum efektif penggunaan metal detektor. Materialnya yaitu tidak adanya SOP yang terpasang di pintu utama dan ruang penggeledahan. Untuk money, prioritas anggaran lebih dilakukan pada keamanan dan operasional inti. Untuk measurementnya, kepuasan pengunjung belum dijadikan tolak ukur kinerja layanan dan tidak ada audit rutin terkait kelengkapan fasilitas layanan. Kemudian untuk core isunya yaitu belum tersedianya layanan sandal kunjungan sebagai pendukung keamanan dan ketertiban pengunjung warga binaan. Gagasan kreatif penyelesaian core issue di sini. Core isunya yaitu peningkatan penggeledahan dan pemeriksaan pengunjung di pintu utama melalui pembuatan banner tentang tata cara penggeledahan dan penyediaan alas kaki pengganti di rumah tahanan negara rutan kelas 2B Magetan. Kenapa kok di sini ada penggeledahan dan pemeriksaan pengunjung yang perlu dibuatkan banner? Karena petugas penggeledahannya itu bukan dari regu pengamanan, Bapak, yaitu dari staf kantor. Makanya ketika staf kantor itu melakukan penggeledahan, ada tata cara lewat bannernya, itu semua bisa mengetahui. Setelah nanti dilakukan penggeledahan barang maupun badan, baru disuruh menggunakan untuk alas kaki penggantinya, kemudian bisa memasuki ruang kunjungan. Untuk matriknya, yang pertama, konsultasi dengan mentor terkait isu-isu yang muncul di rutan kelas 2 Magetan. Tahapan kegiatan yang pertama, melakukan komunikasi dengan mentor, yaitu kepala satuan pengamanan rutan, untuk meminta bimbingan terkait isu yang diangkat. Untuk keterkaitan substansi mata pelatihan di agenda 1 yaitu mengawali konsultasi dengan ramah, sopan, dan santun, merupakan wujud aktualisasi berorientasi pada pelayanan. Kemudian untuk kontribusi terhadap visi misi organisasi, yaitu kegiatan ini mendukung misi melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan. Penguatan nilai organisasi atau profesional dengan melakukan telaah dan studi literasi sebelum melakukan bimbingan dan konsultasi. Dan tahapan kegiatan yang kedua yaitu melakukan telaah dan studi literatur sebelum melakukan bimbingan, kemudian melakukan bimbingan terkait isu yang diangkat, dan melakukan bimbingan dengan coach melalui Zoom meeting. Lalu di sini ada keterkaitan substansi mata pelatihan, yaitu Mas Royan langsung ke bawah aja, Mas. Nanti siap, Bapak. Ya, ke bawah ke gitu, rekapitulasi. Izin Bapak untuk Masih materi kosong. rekapitulasinya masih kosong karena kebetulan kepala pengamanan saya ini masih mengambil cuti, Bapak, sampai hari ini. Ya, Siap, izin. jadwal sudah belum? Izin untuk jadwalnya yaitu Sudah ya. siap. Berarti Eh, oke, ada lagi? sudah, sudah Bapak, izin. Ya, nggak apa-apa mundur ya. Jadi ada 5 kegiatan yang dilakukan oleh Mas Royan ya untuk membreakdown gagasan kreatif. Bagus ya. Jadi apa namanya, kegiatan ini diupayakan minimal 3 ya. Jadi harus lebih dari 3. Tapi Mas Royan sudah menyusun 4 kegiatan.
Nah, kita ke atas Mas Royan, ke matrik. Ini matrik, sorry, matrik rekapitulasi rencana. Ini tidak harus menunggu eh, mentor ya, tidak harus menunggu mentor. Jadi ini dianalisa oleh Mas Royan, bagaimana aspek-aspek nilai berakhlak itu menjadi pondasi kepada setiap tahapan kegiatan. Karena memang pada Latsar CPNS ini yang ditekankan adalah bagaimana para peserta mengimplementasikan ya, bagaimana para peserta mengimplementasikan seluruh aspek nilai berakhlak di setiap tahapan kegiatan ya. Nah, ini harus sinkron nih Mas Royan. Harus sinkron antara kolom pada kegiatan. Ini kan sampai ke 4 nih. Berarti kurang satu Mas Royan ya. Karena kalau lihat di bawah tadi tahapan kegiatan Siap Bapak. ada 5 Iya. ya. Nah ini Iya, siap. ada 5. Nanti sesuaikan berarti ke Siap ya 5 tuh. Bapak. Oke, ke atas lagi Mas. Ke atas lagi Mas. Nah, sekali lagi ini nggak usah nunggu Pak Mentor. Ini isi oleh Mas Royan sendiri ya. Bagaimana cara ngisinya? Kita ke atas ke nomor ke kegiatan 5 saja, kegiatan 5. Nah, kegiatan 5 terus Kegiatan 5. ya. Wah, ini luar biasa nih Mas Royan. Mempersiapkan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program aktualisasi. Untuk kelima ini mempersiapkan pemantauan. Untuk kelima ini disingkat saja ya, monitoring dan evaluasi aja di situ di kegiatan kelima ini ya, monitoring dan evaluasi. Nah, nanti di tahapan kegiatannya ini banyak banget ya Mas Royan, tahapan kegiatannya kalau bisa disingkat ya. Ini kan tahapan kegiatannya sampai sampai berapa nih? 5 A B C D Sampai terus. Bapak, poinnya Bapak. Nah, ini banyak banget karena nanti eh, merepotkan Mas Royan sendiri untuk nge-breakdown ya. Coba ke atas lagi. Coba ke atas lagi. Nah, nanti ini kan harus satu-satu nih. Ke atas lagi ke A-nya. Ke A-nya. Nah, nanti di A di A. Nah, A ini Ke yang tadi yang kegiatan kelima. Kegiatan kelima. Kegiatan kelima mana? Nah, ini empat. Yang kelima, yang kelima. izin Bapak, ini kayaknya yang nomor 2 belum saya kasih Bapak. Oke. Yang Kalau nomor begitu, 2. kalau begitu Oh ini kegiatan. Bapak yang belum saya kasih. Oh, iya, iya. Ya, nanti dilengkapin ya. Dilengkapi. Siap. Nah, sampai sini kegiatan keempat berarti ya, 4 ya. Nah, monitoring. Nah, melakukan studi literasi untuk mekanisme pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program aktualisasi. Nanti ini setiap tahapan kegiatannya tuh outputnya masing-masing ya. Jadi satu tahapan kegiatan satu output gitu. Bisa juga 2 output. Namun maksud saya di setiap tahapan kegiatan ini menghasilkan masing-masing output ya Mas Royan ya. Untuk melakukan studi literasi kira-kira nanti outputnya apa? Untuk mempersiapkan indikator keberhasilan program aktualisasi outputnya apa? Nah, saran saya untuk tahapan kegiatan ini dirangkum lagi Mas Rian ya. Saya kira 2 juga cukup ya, karena nanti akan berpengaruh kepada eviden-eviden lagi. Nah, ini nih, nanti bayangkan setiap tahapan kegiatan ada 7 misalkan ada 7 aspek nilai berakhlak. Wah, kebayangkan panjangnya seperti apa tuh? Kebayang panjangnya seperti apa? Nanti tahapan kedua, oh, outputnya sih nggak seberapa, tapi keterkaitan dengan substansi mata pelatihan. Wah, nanti akan banyak banget. Maksimal 3 lah ya Mas Rian. Nanti sama Mas Rian kira-kira melakukan studi literasi, apakah bisa digabung dengan mempersiapkan indikator keberhasilan? Apakah lalu Siap. yang C ini apakah konsultasi, apakah bisa digabung dengan melakukan pemantauan ya? Jadi jangan banyak-banyak tahapan kegiatannya, maksimal di 3 saja Bapak. supaya memudahkan Mas Rian juga untuk memberikan penjelasan kaitan ini di kolom-kolom berikut. Nah, ini
Nilai organisasinya tuh yang diangkat nilai organisasi yang mana, Mas Royan? Nilai organisasi. Nilai organisasi IMIPAS atau Rutan? Eh, ini prima Bapak. Prima ya. Nah, sudah disepakati bersama teman-teman di tim penyelenggaraan untuk nilai organisasinya dihilangkan saja ya. Dihilangkan Siap. saja ya. Jadi nanti saja oleh Mas Royan Jadi direvisi. ini yang kolom ini dihilangkan Bapak. Dihilangkan ya. Karena Oh, semua instansi pemerintah nilai yang diusung adalah sama semuanya berakhlak ya. Jadi cukup diwakili oleh keterkaitan substansi mata pelatihan. Tapi kalau misalkan di penguatan nilai organisasinya apa namanya berakhlak juga jadinya duplikasi. Jadi mohon maaf nanti untuk penguatan nilai organisasi dihilangkan saja Mas Rian ya. Cukup cukup visi dan misi siap. organisasi saja. Nah gitu jadi Mas Rian saran saya tahapan kegiatannya jangan sampai banyak-banyak karena nanti akan memudahkan Mas Rian untuk memberikan penjelasan terkait kolom-kolom berikut khususnya di sini nih di apa kaitan dengan aspek berakhlak ya kaitan dengan visi misi. Oke lah dicermati lagi Mas Rian ya. Mas Rian kan yang Mas Royan mohon maaf Mas Royan kan yang Siap lebih Bapak. tahu kira-kira ini kan baru rencana nih kira-kira pada saat sesi monitoring dan evaluasi itu apa saja yang harus dilakukan ya apa saja yang harus dilakukan kalau misalkan studi literasi ini dianggap tidak perlu nggak usah ya tapi Pak ini perlu Pak ini sesuai arahan mentor kalau bisa digabung dengan B-nya gabung tapi kalau justru yang B-nya mempersiapkan indikator keberhasilan program aktualisasi ini tidak perlu hilangkan saja ya jadi nanti dianalisa kembali oleh Mas Royan sekarang ke atas Mas ke atas atas 4 3 lalu terus ke atas lagi terus ke atas lagi terus ke atas lagi 4 3 2 terus ke atas lagi nah ini kan yang satu ini tahapan kegiatannya ada berapa nih coba ke bawah A Ada B 4 Bapak. 4 nah oke lah kalau memang menurut Mas Rian memang Pak ini kayaknya saya breakdown menjadi 4 tahapan kegiatan sesuai pelaksanaan di lapangan, tapi nanti sinkron dengan output ya. Jadi setiap tahapan kegiatan masing-masing outputnya berbeda. Nah ini konsultasi sama mentor yang kegiatan satu Mas. Siap. Konsultasi dengan mentor ini tidak usah dimunculkan langsung ke kata kuncinya saja. Misalkan apa nih? Konsultasi dengan mentor terkait isu yang muncul. Nah, usulan rancangan isu aja gitu ya, usulan rancangan isu. Karena konsultasi, komunikasi, melapor dan sebagainya ada di tahapan kegiatan ya. Jadi Siap kalau di Bapak. kegiatannya mah kata kuncinya saja. Apa substansinya atau fokusnya apa? Usulan rancangan kegiatan misalkan. Nah, isu ya boleh. Usulan rancangan isu. Nah, nanti kegiatan-kegiatan apa namanya? Manajerialnya ada di sini, ada komunikasi, ada konsultasi dan sebagainya ada di tahapan kegiatan ya. Oke, sekali lagi punten ini saya mengulang Mas Rian, nanti outputnya disesuaikan dengan tahapan ya. Kemudian aspek berakhlaknya juga disesuaikan masing-masing tahapan Mas Rian ya. Jadi Siap. satu tahapan kegiatan eh, ada penjelasan berakhlak. Satu tahapan kegiatan lagi ada penjelasan berakhlak. Hasilnya adalah berapa aspek berakhlak yang menjadi pondasi pada setiap tahapan kegiatan. Gitu Mas Royan ya. Siap Cek ke Bapak. atas. Ini sudah betul nih. Judulnya sudah betul. Betul, tahan dulu, tahan dulu, tahan dulu, tahan dulu. Jadi belum tersedianya banner penggeledahan dan sandal layanan kunjungan. Ada dua berarti ya. Ada dua fokus ya. Banner Siap Bapak. penggeledahan dan sandal layanan. Ada dua fokus yang menjadi eh,
permasalahan yang akan diselesaikan oleh Mas Royan ya. Jangan lupa dua fokus ini eh, harus dijelaskan di matrik yang bawahnya Mas Royan ya. Harus dijelaskan. Jadi terkait dengan banner penggeledahan seperti apa, kegiatan dan tahapannya, terkait dengan sandal layanan kunjungan pun seperti apa kegiatan dan tahapannya. Ini hati-hati nih. Dua fokus berarti dua penyelesaian ya. Berarti dua tahapan. Berarti dua kegiatan dan dua tahapan ya. Terus ke atas lagi, Mas. Kalau yang ininya sih sudah oke. Terus ke atas lagi, Mas. Ke atas. Nah, stop. Gagasan kreatif. Gagasan kreatif peningkatan penggeledahan. Oke, dan pemeriksaan ya tadi sudah di bawah. Terus ke atas lagi, Mas. Nah, ini bagus. Ini fishbone-nya. Untuk kepala ikannya adalah isu yang diangkat. Kemudian aspek-aspek saja yang bisa mengupas ya. Bisa mengupas akar permasalahan. Ya, bagus. Ke atas lagi, Mas. Oke, 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 oke. Terus ke atas, ini jadi dua berarti ya? Jadi dua ya? Jadi dua gimana Bapak? Hmm, terus ke atas lagi, ke atas lagi. Nah, isu yang ditapis itu cukup menggunakan satu tabel saja, Mas Royan ya. Satu matriks saja. Jadi hanya yang core-nya ya Pak? Ya Bapak? Nah, ini nih cukup sampai di sini nih. Nih ini ke atas dikit. Nah, penetapan core isu. Nah, dibuatlah matrik nih. Belum tersedianya panic button. Nilainya 544, jumlah 13, peringkat 2. Belum adanya kaca pengamanan. 443, 11, peringkat ketiga. Dan terkait dengan belum adanya layanan sandal kunjungan pendukung keamanan ini peringkat 1. Oke, ke bawah lalu ada kejelasan terkait dengan matrik di atas. Oke, siap. Terus ke atas ke aspek ya, isu yang diangkat saja Mas Rian ya. Siap. Isu yang diangkat saja. Yang lainnya dihilangkan. Oke, ke atas lagi, Mas. Sudah jam 9.43. Terus ke atas. Terus ke atas lagi, Mas. Ini sudah bagus. Terus ke atas. Terus ke atas. Terus stop. Bab 3. Belum tersedianya. Nah, ini bagus nih, Mas ya. Rumusan isunya sudah tepat. Ada kalimat negatif, belum tersedianya, itu kalimat negatifnya. Kemudian fokusnya adalah panic button pada sel isolasi sebagai pendukung kesalahan warga binaan nah, tinggal lokusnya nanti ya disebutkan di rutan sama dengan isu-isu yang di bawahnya juga sama ya. Jadi rumusan isunya adalah kalimat negatif, fokus dan lokus ya. Siapa? Nah, nanti samakan dengan isu-isu di bawahnya. Ke atas lagi, Mas. Ke atas lagi. Oke, ini sepakat ya, ada kejelasan terkait manajemen ASN dan smart ASN. Ada aspek berakhlak sepakat. Oke. Nah, role model nanti dilengkapi, Mas ya? Izin Bapak, itu role modelnya tokoh nasional boleh Bapak? Boleh banget, boleh banget. Siap. Itu bebas merdeka, mau tokoh nasional, tokoh publik atau pimpinan silakan ya. Nah, ini apa nih? Oh, itu Profil Bapak. Mas Royan ya? Siap. Oh, cuman belum dilengkapi, nggak apa-apa, bagus.
Cuman kalaupun memang yang diangkat tokoh nasional harus ada argumentasi ya. Kenapa misalkan yang diangkat Pak SBY? Nah, nanti sampaikan alasan Mas Royan memilih Pak SBY. Nah ini udah ke atas lagi Mas. Hmm, Terus ke atas. Oke, sepakat ini ada itu tuh ada struktur. Mas Royan apakah sama dengan Kak Heni tadi ada rolling-rolling gitu? Saya izin Bapak, kalau saya diperbantukan di regu pengamanan kemarin Bapak. Nah, regu pengamanan kalau itu nanti ditandai ya di mana unit kerja tempat Mas Royan bekerja ya. Siap. Oke, terus ke atas lagi, ke atas nilai organisasi. Oke, ya oke sip. Bagus nih. Terus Mas ke atas lagi. Nah, sekarang ke bab satu saja. Ke bab satu yang tujuan. Bab satu tujuan. Bab satu tujuan. Nah, ini tujuan nanti tambahkan ya bahwa aktualisasi ini disusun untuk menjawab ya, untuk menyelesaikan permasalahannya. Nanti di poin B-nya ditambahkan ya, untuk menjawab atau menyelesaikan permasalahan yang terjadi tadi. Tapi masih secara umum dulu, jangan menukik kepada isu yang diangkat ya. Siap. Nanti D-nya oleh Mas Royan dilengkapi. Satu lagi Mas di atas Mas, satu lagi. Nah, ini sama dengan peserta sebelumnya. Saya berpesan kepada teman-teman semua agar jangan dulu muncul isu yang diangkat ya, baik di maksud atau di tujuan atau juga di latar belakang ya. Jangan dulu masuk kepada isu yang diangkat. Karena ada beberapa penguji yang menggunakan sistematika berpikir bahwa isu yang diangkat itu baru dibahas di bab 3 gitu Mas Ryan ya. Siap Bapak. Nah, jadi di awal ini kan belum, di awal ini masih gambaran umum, masih latar belakang dan sebagainya. Tapi kalau kaitan dengan tujuan penulisan untuk menyelesaikan isu yang terjadi, isu yang ada, boleh-boleh saja. Cuman masih umum. Itu saja sih Mas Ryan ya. Terakhir banget nanti lengkapi dengan persyaratan persiapan untuk seminar ya. Jadi nanti ada apa namanya lembar pengesahan, lembar persetujuan. Nanti lihat ke yang punya siapa tadi yang pertama presentasi itu, saya lupa sih. Mas ini, Mas Ahmad ya. Mas Ahmad tadi sudah lengkap. Nanti lihat punya Mas Ahmad. Lalu sambil berjalan oleh Mas Royan juga PowerPoint-nya segera disusun ya Mas Royan ya. Siap. Oke, Mas Royan dan teman-teman semuanya silakan dilengkapi, disempurnakan. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan langsung japri ke saya boleh Mas ya. Misalkan perbaikan Mas Royan yang sudah dibikin, sudah dibuat, kirimkan lagi ke saya Pak. Ini bagaimana mau tolong diperiksa gitu ya. Jadi nggak harus pada sesi presentasi karena memang waktunya kurang. Ini juga kan teman-teman yang lain ada yang belum kebagian juga. Mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya bisa presentasi. Kemudian teman-teman saya apa ya? Saya siap menemani teman-teman di pertemuan-pertemuan informal ya. Jadi kalau teman-teman ingin ada pertemuan tambahan di luar jadwal, boleh banget ya. Boleh banget, Pak, ini menjelang persiapan seminar rancangan, bagaimana Pak kalau kita Zoom lagi gitu ya. Khususnya kalau teman-teman yang ingin presentasi, ingin sama-sama didiskusikan progresnya, boleh ya. Mas Ryan ada pertanyaan? Izin Bapak, untuk jumlah mata pelatihan itu apa ada minimal dan maksimalnya gitu Bapak? Jumlah mata pelatihan yang dimaksud apa Mas? Sebentar Bapak. Rekapitulasi ini loh Bapak. Jumlah aktualisasi per mata pelatihan. Nah, ini jumlahnya ini apa ada kategori minimal atau maksimal gitu? Nah, sebetulnya tidak ada, tapi nanti akan tergambar dari jumlahnya ya, akan tergambar dari jumlahnya. Contoh, misalkan tadi untuk kegiatan pertama, apalagi Mas Royan ini akan paling banyak dibanding peserta-peserta lain. Karena kalau peserta lain kan tahapan kegiatannya hanya 2. Mas Royan ada yang sampai 4, ada yang sampai 5, dan itu akan menggambarkan oh,
banyaknya aspek-aspek yang terkait ya. Contoh nih, kegiatan pertama tadi misal ya, kegiatan pertama adalah melaporkan kepada pimpinan kaitan rancangan. Orientasi pelayanannya masuk satu. Tahapan keduanya misalkan meminta arahan pimpinan untuk usulan. Tahapan kegiatan kedua, orientasi pelayanan juga masuk lagi satu. Jadi udah dua. Belum lagi tahapan kegiatannya ada 4, memungkinkan berorientasi pelayanannya ada 4. Nah, semakin banyak aspek berakhlak yang terkait di setiap tahapan kegiatan, ini akan banyak juga nanti jumlah atau rekapitulasi nilai berakhlak secara keseluruhan. Tapi saya berpikir semakin banyak semakin banyak aspek berakhlak yang menjadi pondasi pada setiap kegiatan, itu mencerminkan peserta memang betul-betul melakukan analisis ya, kaitan dengan aspek berakhlak dan tahapan kegiatannya. Jadi lebih banyak lebih bagus. Justru kalau misalkan kurang, apalagi nilainya sampai sedikit, itu dipertanyakan ya. Gitu Mas ya. Siapa, Pak? Jumlah mata pelatihan yang diaktualisasikan per kegiatan. Nah, ini bukan jumlah mata pelatihan, Mas. Tapi jumlah aspek nilai berakhlak secara keseluruhan pada setiap tahapan kegiatan ya. Jadi misalkan ini di sini berapa, di sini berapa, yang kegiatan 1, kedua, ketiga, keempat, lalu total berapa ya. Gitu Mas Royan ya. Siapa, Pak? Oke, kalau tidak ada lagi, karena memang sudah melampaui batas waktu pertemuan hampir setengah jam, mohon maaf sudah menggunakan waktunya. Sekali lagi, kita aplaus dulu buat Mas Royan ya. Mas Royan silakan stop share. Teman-teman yang belum mendapatkan kesempatan presentasi untuk draft rancangan aktualisasinya, saya harap tadi sambil menyimak apa yang dipresentasikan oleh Mas Royan, kemudian apa yang dipresentasikan oleh Mas Ahmad, juga Kak Heni, teman-teman sambil jalan saja ya, sambil jalan, sambil mengerjakan, sambil melengkapi, termasuk dengan PowerPoint-nya. Saya kira itu saja. Sekali lagi, nggak usah di grup juga nggak apa-apa, langsung japri ke saya boleh ya, langsung japri kaitan dengan progres teman-teman ya, biar biar apa semuanya mendapatkan kesempatan yang sama untuk didiskusikan ya, untuk diperbaiki ya. Begitu barangkali teman-teman. Saya kira waktunya sudah lewat. Terima kasih atas kebersamaannya ya. Semangat teman-teman untuk melanjutkan tugas membuat rancangan aktualisasi ini. Jangan sungkan-sungkan untuk bertanya dan mendiskusikan. Bahkan saya siap jika teman-teman menginginkan ada pertemuan informal ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Selamat beraktivitas. Saya akhiri pertemuan ini dengan membacakan dengan hamdalah alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Ya, sama-sama. Bapak. Terima kasih. Izin lip ya. Siap. Terima kasih Pak. Sama-sama Mas Arya.